Baik pemirsa, kita ketemu lagi di Rock the Talk, satu acara khusus yang dilakukan oleh area WR5 Research and Alih Teknologi dari BINUS University. Baik, saat ini kita masih kedatangan tamu yang super duper keren ya, Pak Gatot Supriyanto, PhD, Dekan Fakultas Ekonomi dan Komunikasi BINUS University. Pak Gatot, masih semangat Pak Gatot? Selalu semangat, Prof. Siap. Selalu Lanjut. semangat. Lanjut terus ya. Baik Pak Gatot, tadi kita sudah diskusi menarik sekali. Nah, tentu riset itu kegiatan yang sangat menarik. Sebagai seorang dosen, seorang peneliti itu juga untuk meningkatkan karir kita. Namun kan tidak selalu cerita-cerita indah ya kan, tidak selalu cerita sukses ataupun untuk mencapai kesuksesan atau mencapai suatu publikasi yang bisa publish nih ya. Pak Gatot ini punya publikasi terkini yang ada di Q1. Wah, luar Ya, biasa gitu ya. Nah, itu pasti prosesnya panjang kan, Pak ya. ya, Itu painstaking gitu pasti ya. Nah, ya. itu mungkin Bapak bisa ceritakan suka duka mengerjakan riset hingga sampai bisa publish Q1. Gimana Pak kiat-kiatnya? Iya, Prof, betul sekali. Jadi memang semuanya memang perlu kerja keras ya, dan tapi di belakang itu memang semua perlu perencanaan dan juga pantang menyerah dalam melakukannya. Jadi yang pertama, tentu saja ketika publikasi Q1, kita sudah melakukan perencanaan tentang topik, tentang area yang mau kita explore. Nah, karena memang Q1 biasanya levelnya dia melibatkan banyak data, jadi multi countries, multi years. Isunya adalah mengumpulkan data ya, karena waktu itu kita melihat konteksnya Asia Pasifik. Nah, jadi kita mengumpulkan bagaimana sih dampak cryptocurrency terhadap financial contagion yang ada di Asia Pasifik. Cryptocurrency. Cryptocurrency. Itu ilmu masa depan kayaknya sangat kekinian itu Pak ya. Betul. Nah, Ya. karena kan kemarin emang yang namanya cryptocurrency macam-macam, ada Bitcoin, ada Ethereum dan seterusnya, itu menjadi sempat perdebatan bahwa apakah cryptocurrency ini akan bisa menggoyang gitu ya situasi keuangan suatu negara kalau mereka ada bubble atau ada ketika suatu krisis yang melanda. Kemudian kita berangkat dari situ, datanya kita kumpulkan. Nah, pengumpulan datanya juga perlu kompleksitas tersendiri karena datanya cukup banyak, multi years, mesti kita rapihkan dan kemudian kita sorted dengan baik. Itu ketika awal harus mengumpulkan datanya. Yang kedua, tentu kita mesti Q1 kontribusinya mesti jelas, mesti kuat, jadi mesti banyak baca juga dan mesti banyak diskusi dengan co-authors yang lain. Nah, akhirnya spesifiknya kita bagi-bagi, ada yang khusus baca materi ini dan materi yang lain. Dan kemudian kita berdiskusi secara terus-menerus untuk mendapatkan angle yang pas. Co-authorship-nya dari BINUS saja atau ada dari luar juga? Ada dari luar, kebetulan dari BINUS satu dan satu lagi rekan saya di Jepang, dari Jepang ya, International University dari Jepang. Nah, jadi ketika dia ada insentif penelitian itu, kemudian kita coba melihat angle-nya. Nah, ketika melakukan penelitian dengan orang luar, kita dapat banyak insight. Misal, karena dia punya akses data yang bagus, atau kemudian akses diskusi dengan profesor yang menarik, jadi angle itu bisa kita ambil. Nah, jadi cukup lama pengumpulan data, analisis, dan seterusnya itu makan waktu kurang lebih 5-6 bulan untuk kemudian kita bisa jadi camera ready paper. Nah, ketika jadi, ya kemudian kita submit, dan dari submit juga ternyata ya tentu saja karena namanya Q1, poin-poin dan reviewnya sangat rigor, sangat detail gitu ya. Iya. Sangat tajam lah ya ini bahasanya. Tajam gitu kan. Dan angle-angle yang memang, iya nih nggak bisa kita tutupin dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi celah-celahnya bisa kebaca ya, kekurangannya apa gitu ya. Betul. Tapi celah-celah itu ternyata justru membuat jadi pintu lebih bagus kan papernya ya Pak ya. Nah, ternyata, ini juga betul, lagi-lagi ketika kita dapat review atau comments, gimana kita melihatnya sih gitu ya. Yang pertama tuh pastikan bahwa itu revise and resubmit gitu kan. Kalau revise and resubmit artinya, ini udah diterima idenya, oke, udah diterima, tinggal kita memenuhi bagaimana reviewer mintanya apa gitu ya. Ya udah, dan mentalnya adalah ya ini adalah sebuah adu strategi aja gitu ya antara kita dengan reviewer. Jangan jadiin beban lah gitu ya. Jangan masukin hati, jangan baper gitu ya. Jangan baper. Riset aja ada jangan baper juga ada ya. Jangan baper. Saya pikir politisi gitu aja baper. Jangan, Atau nggak boleh artis. baper. Iya, kalau dibilangin bahwa the contribution is so little, not enough contribution, biasa aja lah gitu kan. Ya udah, itu kan menurut dia gitu. Menurut yang lain
bagus kok gitu ya. Jadi ya santai Oke. aja. Jadi kalau emang Ya, kayak ya. gitu ya udah kita address. Dan ini kayak main catur aja sih. Oh dia akan nyerang ini, saya mesti tutup dengan ini gitu. Atau oh dia mintanya 100, ya saya akan kompensasikan 60 lah saya kasih gitu. Karena kalau saya sampai 100, wah saya collect data lagi gitu ya. Akhirnya saya tawarkan Oke. 60 atau 70% lah dari keinginan dia gitu. Wait and we'll see gitu. Dan Hmm. seterusnya lah. Dan Nah, ternyata itu pun mereka juga bisa artinya bisa menerima ya Pak Gatot ya. Jadi dan ini kan ternyata menarik nih. betul. Aha, aha. Hal menarik soal bagaimana kemudian kita adu strategi untuk apa namanya itu merespon dari permintaan reviewer. Ini kan biasanya kita selalu bilang, reviewer nih selalu minta ini kita kasih semua gitu. Ya. Nah, tapi ini kan berarti kan ada diskusi ya Pak ya. Iya, kalau saya sih melihat, wah karena kan dia juga kasih timeline kan, harus selesai dalam waktu 2 bulan gitu kan. Kalau dalam waktu 2 bulan saya mesti collect data lagi dan seterusnya berat gitu kan. Jadi ya udah ada sesuatu yang saya ngalah deh gitu kan. Jadi ada misalnya subsample-nya saya lakukan gitu kan. Saya lakukan running test lagi yang subsample-nya, tapi penambahan datanya nggak saya lakukan. Kemudian saya kasih alasan karena data yang ini sudah cukup detail, sudah cukup mengcover Asia Pasifik, harusnya oke. Tapi yang dia minta sampelnya saya kerjakan, dan itu jadi additional analysis, dan kemudian kami tawarkan lagi gitu kan. Dan ternyata dia oke lah gitu kan. Karena kan namanya reviewer, egonya juga mesti kita puaskan gitu ya. Iya. Dia happy, dan terus begitu sekali round aja review, terus review yang kedua dia nyatakan udah oke buat dipublikasikan. Luar biasa ya itu. Q1 biasanya bolak-balik bisa 5 kali ya, 3 kali ya, Betul. paling nggak 3 kali ya. Nah, tapi tadi hal pelajaran yang menarik tuh Pak Gatot tentang proses review ya. Jadi teman-teman peneliti, para dosen ya jangan khawatir, memang perlu satu strategi khusus lah ya, bahkan taktik untuk menghadapi reviewer ini. Seringkali tadi yang penting jangan baperan itu ya kayaknya ya. Kadang-kadang kita ngelihat apalagi kalau udah merasa profesor nih, waduh ini kok ditolak gitu langsung pindah jurnal gitu. Betul. Ya, betul sekali, Prof. Karena saya diajarin dulu sama profesor saya waktu saya ambil PhD bahwa kuncinya kalau dapat reviewer, dapat hasil review, jangan dilihat hari itu, gitu kan. Tunggu tenang esok hari, baca, lihat. Kalau bisa diterima, ya udah tenang gitu kan. Jadi emosi kita nggak lagi meninggi, jadi kita nggak emosi gitu ya. Kalau ditolak, udah jangan dilihat, kata dia. Udah langsung pindah ke tempat lain aja gitu. Dan saya juga ditolak banyak ya gitu ya. Kecil aja gitu. Ditolak misalnya dalam artian bahwa konteksnya nggak sesuai sama jurnal, atau mungkin nggak not enough contribution gitu kan. Ya udah santai aja ya, kita apply ke tempat yang lain, dan kemudian ada beberapa poin yang menurut kita valid dari review penolakan tadi, kemudian saya tambahkan gitu. Tapi kalau kira-kira enggak, at the end of the day it's about taste kan, selera dari reviewer atau editornya lah gitu. Jadi ya udah nggak usah baper lah gitu kan. Ya betul. Tapi tadi menarik tadi ya. Jadi champion gitu. Jadi yang masuk ya udah no problem lah kita ada. Oke, jadi mental juara itu harus dimulai juga. Ada juga di jiwa seorang peneliti ya Pak Gatot ya. Jadi kalau mau juara itu memang harus luar biasa. Nah, baik Pak Gatot, tadi soal penelitian suka dukanya sudah. Tapi ini saya ingin angkat juga satu hal, bahwa FEC ini juga kan berhasil ya. Tahun ini kalau nggak salah ada penelitian bahkan didanai oleh lembaga internasional nih. Jadi kerjasama dengan satu lembaga gitu ya. Dan itu saya lihat sangat penting, sangat strategis gitu. Nah, mungkin ada satu tips lah Pak, bagaimana mendapatkan hibah-hibah ya yang mungkin internasional ataupun nasional yang memang topiknya itu keren, dan rasanya gini, tidak hanya semata-mata memuaskan rasa ingin tahu kita sebagai peneliti, tapi juga rasa-rasanya itu bisa berkontribusi pada pengambilan kebijakan ini ya. Nah, artinya sudah lebih pada policy oriented research gitu ya mungkin kalau kita mau bilang. Nah, gimana nih Pak Gatot bisa cerita tentang hal itu? Iya, betul. Menurut saya, Prof, yang pertama memang kita mesti bisa melihat angle sebuah penelitian sehingga itu menarik banyak pihak. Kadang kita selama ini melakukan penelitian apa yang menurut kita kayak statistical exercise lah ya. Kita tambahkan satu moderating variable, kita tambahin satu control variable. Itu sih oke lah ya untuk peneliti pemula gitu ya. Tapi kalau kita mau meningkat sesuatu yang lebih lanjut, paling penting menurut saya adalah
riset settingnya, apa setting yang Mhm. menarik yang selama ini jadi bahan diskusi. Misalnya Oke. tadi saya bicara mengenai cryptocurrency ketika sudah membuat heboh tentang isu krisis, bubble dan seterusnya di sistem keuangan. Ada isu mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty di pemerintah 2016-2017. Ada pajak UMKM misalnya, pajak Mhm. e-commerce atau sekarang misalnya Mmm. COVID-19 ya yang Oke. jadi menjadi isu. Nah, kita potret memang penelitian-penelitian yang orang itu ketika membaca akan tertarik untuk melihat, saya ingin tahu lebih lanjut. Nah, menurut saya angle itu penting untuk kita Mhm. bisa melihat sisi menarik. Nah, kebetulan kemarin potret itu berhasil kami lakukan dan kemudian Oke. memang menarik dan kemudian kami dipanggil untuk mempresentasikan mengenai penelitiannya itu seperti apa, track Mhm. recordnya apa, dan kebetulan ada donor yang mau juga memberikan pendanaan terkait dengan agenda penelitian Mmm. tersebut. Nah, jadi Oke. kemudian itu kemudian bertemu, ya sudah kita lakukan proses bidding dan kemudian kita Mhm. menyampaikan presentasi mengenai apa yang keunggulan di Fakultas Ekonomi Komunikasi dan BINUS secara umum Mhm. Ya terkait ya. dengan hal tersebut. Nah, Oke. jadi kayaknya kunciannya adalah memang bagaimana kita bisa menjual riset kita. Oh, sama satu lagi memang networking sih. Kita memang nggak bisa Oke. dipungkiri Ya ya ya. jejaring dari penelitian tadi. Dan ketika kita punya pergaulan, diskusi dengan lingkup para peneliti lainnya, Mhm. itu menjadi selling point juga gitu kadang. Ya, nah tadi oke, ini luar biasa ya. Jadi, setting-nya kita bisa menangkap setting-nya, mungkin juga Mhm, angle-nya, juga mungkin mhm. problem yang sekarang sedang dihadapi mungkin ya kalau Betul. kita Aha. kita lihat kalau kita mau berkontribusi kepada bangsa dan negara gitu ya sebagai Betul. kita Ya. dari sisi peneliti ya, kan bisa lihat Ah, sesuai dengan bidang kita juga kan. betul. Artinya Iya. kita memang harus mulai stand out ya, harus mulai kita Mhm. lihat, kita percaya diri dengan karya-karya kita, terus kita publikasikan, ternyata juga pihak lain juga melihat ya. Betul. Nah, itu mungkin. Ya. Jadi kejelian Ah, melihat, katakanlah problem yang ada dalam masyarakat atau dalam dalam yes. kehidupan bernegara itu ya, saya kira ya, Ya. dari angle Ya. kita dari angle kita dari angle Ya. kita di bidang kita, suatu Aha. hal yang menarik. Ya Ya. kemudian tadi sampaikan soal jejaring dan nah ini mungkin, apa Hmm. namanya, adanya kemudian, donor internasional gitu ya, atau pihak Hmm. ketiga yang kemudian juga mungkin kesamaan visi atau bagaimana Yes. sehingga bisa bisa kemudian mendanai riset itu juga menarik, itu gimana itu Pak Gatot? Iya, betul sekali. Jadi memang kemarin ada donor dari Eropa. Nah, Mhm. memang pas dengan visi mereka. Kemudian mereka ada funding yang memang khusus untuk membuat bagaimana eh, anggaran pemerintah itu bisa stabil, bisa baik. Nah, kemudian angle-nya pas Mhm. lah dengan penelitian kita. Nah, ada satu lagi yang finger Ya. cross, Prof, kita lagi ajukan ya donor Waduh. apa namanya grant yang kedua. Nah, kali ini kita bicara konteksnya Amin. tentang COVID. Bagaimana kita, nah ini Oke. kalau ini di fakultas, jadi kita kolaborasi semua fakultas Mhm. jurusan Mhm. yang ada. Kita ingin membentuk komunitas yang resilient terhadap COVID-19. Nah, ini Wah, kan perlu keren. dilatih, dibangun capacity building. Mhm. Kebetulan kita ada orang-orang hotel manajemen yang tahu nih gimana bisa menjaga kebersihan, bagaimana menyajikan makanan yang Mmm. dengan baik, yang sesuai dengan Ya. protokol kesehatan. Mhm. Kemudian juga kita bisa melakukan pelatihan kepada orang-orang ini agar terbiasa sehingga nanti ketika ada, kebetulan ini adalah desa wisata, Mhm desa mhm. wisata ini bisa menerima post COVID dengan lebih baik. Nah, Oke. elemen internship dan seterusnya. Nah, kita ajukan funding ke Mhm. pemerintah asing yang kebetulan mereka sedang buka grant juga Mhm. khusus untuk inisiatif-inisiatif di Indonesia Mhm. terkait dengan COVID-19. Wah, Nah, kita sedang ajukan nih mantap, grant-nya. oke. Kita doakan ya Gitu. bisa diterima gitu ya, Mhm, Pak. mhm. Nah, ini contoh juga dari tadi Ah, problem konteksnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kondisi di luar itu tidak menjadi betul. obstacles kita ya kan. Jadi Yes. justru Ah, opportunity gitu ya kalau orang bilang ya, Pak ya. yes. Dalam Ah, setiap ah. krisis itu ya, kalau kita mau bilang ini krisis ya, artinya ada opportunity sesuai dengan kalau kita mau bergerak di keilmuan-keilmuan kita. Menarik ya, Pak, kita doakan semoga Mhm. itu bisa tembus, bisa goal, kalau apalagi itu Amin. internasional, pasti penelitian Internasional. BINUS, Haha. exposure BINUS secara internasional juga Ya, akan meningkat. Tadi ya. menarik kerjasama dengan seluruh apa namanya satu fakultas gitu ya Satu karena memang fakultas, tadi ya. beragam ya. Nah,
Wah, Ya. unity and diversity bener itu. Betul, betul, betul. Nah, itu emang rasanya kayaknya yang gado-gado, campur-campur, yang mix Heeh. itu kayaknya lebih enak kayaknya rasanya. Gitu Nah, ya. Makanya kalau gado multidisiplin itu ya, makanya makanya penting gado-gado menurut enak saya. ya, Pak. Makanya gado-gado itu lezat. Nah, itu juga saya belajar sih, Ya. nyemplung di fakultas yang isinya gado-gado. Saya Mhm. belajar dan bagaimana kemudian meramu ini menjadi apa namanya sebuah apa namanya rasa atau sebuah proposal yang menarik saat kita jual gitu kan. Mhm. Multidisciplinary approach. Iya, luar biasa. Wah, itu tadi Pak yang berkaitan dengan desa wisata, saya tertarik juga. Aha, Kebetulan saya baru di LPDP tahun ini itu berkaitan ya, juga dengan wisata. Gitu. Tapi iya, kita sudah masukkan ekonomi digitalnya. Nanti kita ngobrol kalau gitu ya. benar, cakep-cakep Prof. Dan tadi mau Keren. nambahkan sedikit benar bahwa kadang kita melihat ini sebagai Hmm, hambatan, hmm, sebagai challenge gitu ya. Nah, tapi akhirnya saya dorong bilang ke teman-teman, loh ini hmm, adalah momen gimana kita menghasilkan kebijakan yang menarik, hmm. membantu orang yang butuh bantuan kita. Kan Ya. fostering empowering the nation ya kan, Oh, Prof? betul. Ya, Nah, fostering kalau empowering sesuai terkait dengan visi misi protokol BINUS. kesehatannya, betul Ya. visi misinya BINUS. Protokol kesehatannya ya udah kayak teman-teman yang misalnya kebetulan nih desa wisatanya di luar Hmm, Jawa, Prof. hmm, hmm, Jadi hmm. kita akan ke sana ya kita terapkan aturannya. Teman-teman akan rapid test, teman-teman nanti saat Ya, pulang ada swab test dan seterusnya ya, untuk memastikan memang protokol kesehatannya di new betul. normal ini kita patuhi. Sekali Ya, lagi kita nggak bisa berdiam diri di rumah aja iya, gitu kan betul. dan berdoa Betul, betul, semuanya berlalu betul. tanpa melakukan apa-apa. Kita harus melakukan Iya. sesuatu di dalam rangka protokol kesehatan yang ada. Ya, luar biasa. Itu memberikan inspirasi ya kepada Betul. kita semua bahwa memang tadi bahwa ada situasi seperti ini kita tidak bisa berdiam diri. Hmm. Kepepetnya itu udah real gitu ya. Ya kita harus Yes, melakukan yes. sesuatu gitu. Nah, tapi memang ya, memang kita semua tahu tidak harus melewati protokol-protokol kesehatan yang ketat sehingga ya kita mulai hidup dalam suasana yang baru lah ya. Ya, Dan ya. itu yang ya semoga jauh lebih baik kan karena kita Ah, lebih tertata, lebih bersih, lebih higienis ya. betul. Ah, Kontak-kontak fisik yang mungkin saat ini masih terbatas. Ya itu mungkin akan pola-pola baru ya, menarik. yes. Udah kangen wisata kan teman-teman semuanya, ya Itu kan? dia, betul. Kita siap-siap rebound-nya mesti dipersiapkan kan ya ketika Betul, orang betul. Kalau sudah mulai bisa berpergian. Betul, kalau kita sekarang dalam kondisi seperti ini ya Pak Gatot, apa namanya, kita hanya berdiam diri tanpa memikirkan suatu terobosan ya. Nanti ketika posisinya harusnya rebound, yang lainnya Yes. rebound gitu ya, kita diam, kita kalah baru mau lari Telat, gitu. telat Telat, banget. telat itu menarik. Baik, Ya, baik pemirsa, ya kita masih punya satu segmen lagi mendiskusikan hal-hal yang lebih menarik, yang tidak kalah menariknya tentunya. Bagaimana para lulusan FEC BINUS ya, dan juga mungkin Pak Gatot nanti akan share juga pengalaman-pengalaman pribadi berhubungan dengan para alumni-alumni BINUS ya, khususnya di bidang ekonomi, akuntansi gitu ya, ataupun juga yang ada manajemen atau komunikasi yang memang sudah take off dia, udah sukses di kancah nasional maupun internasional. Oke, simak terus sampai segmen berikutnya.